Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam bab 7 dari materi The Code of the Extraordinary Mind. Judulnya unik nih, Hidup dalam Disiplin. Betul, disiplin. Ini soal gagasan kalau menjaga bahagia tiap hari itu perlu disiplin. Iya, semacam keterampilan gitu ya. Sumber ini kan ngupas kenapa sih bahagia itu krusial, terus gimana kita bisa aktif mengusahakannya. Jadi misi kita bareng-bareng nih, bongkar strategi praktis dari bab ini biar bahagianya lebih awet. Langsung aja yuk kita bedah. Intinya apa sih disiplin ini? Oke, jadi konsep intinya itu membingkai ulang kebahagiaan. Bukan lagi cuma emosi yang ya datang pergi gitu aja, tapi ini sebuah disiplin, sebuah skill. Makanya disebut disiplin. Oke, disiplin kebahagiaan. Ya, penulisnya dia mengutip riset Sean Ochor dan menekankan satu hal penting banget, otak kita itu ternyata kerja paling optimal bukan pas lagi netral atau apalagi negatif. Justru pas kita lagi positif, lagi happy. Oh, jadi bukan cuma soal enak di perasaan ya? Tepat. Bukan cuma soal feel good, tapi soal performa puncak kita. Jadi, bab ini ngasih argumen kuat kalau kebahagiaan yang kita usahakan secara sadar itu bisa banget ningkatin kinerja sama kesejahteraan kita. Gitu. Secara keseluruhan. Oke, jadi bahagia itu nggak pasif nunggu tapi aktif dilatih ya. Ini lumayan mengubah cara pandang loh. Dan dampaknya ternyata, wah signifikan ya. Tadi Anda sebut soal kinerja, sumber ini ngasih contoh yang lumayan bikin kaget kan? Iya, ada contoh menarik. Kayak dokter dikasih permen aja, diagnosisnya jadi 2 kali lebih cepat. Atau anak kecil yang disuruh mikirin hal bahagia sebelum belajar, belajarnya lebih cepat, salahnya lebih dikit. Nah, itu dia. Ini kan bukti nyata ya, hubungan bahagia sama fungsi otak kita. Betul banget. Nah, untuk melatihnya, penting buat Anda pahami dulu nih. Bob ini ngebedain 3 rasa bahagia gitu. 3 jenis ya? Apa aja tuh? Pertama, ada kebahagiaan dari pengalaman unik. Kayak sensasi menang lotre, atau euforia pas liburan impian. Rasanya kuat banget, tapi ya gitu, cepat hilang. Kadang malah habis itu rasanya kosong. Yang sesaat gitu ya, high tapi dropnya juga cepat. Iya, persis. Kedua, kebahagiaan dari pertumbuhan. Ini rasa puas pas kita ngerasa berkembang, belajar hal baru, atau lagi proses ngejar tujuan yang menantang. Nah, yang ini cenderung lebih stabil, lebih tahan lama. Oke, pertumbuhan. Kedengarannya lebih sustainable ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini, kebahagiaan dari makna. Ini muncul pas kita ngerasa hidup kita ini punya arti, punya tujuan, bisa kontribusi buat sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Contohnya? Penulisnya ngasih contoh paradoks orang tua. Ngasuh anak kan, wah sulitnya luar biasa. Tapi buat banyak orang, itu ngasih makna yang dalam banget. Nah, saran utama dari bab ini, biar fondasi bahagianya kuat jangka panjang, kita sebaiknya fokus ke jenis kedua dan ketiga, pertumbuhan dan makna. Paham. Jadi bukan ngejar sensasi yang naik turun, tapi bangun kepuasan dari proses dan kontribusi ya. Nah, ini bagian pentingnya nih. Gimana cara praktis bangunnya? Katanya ada 3 sistem praktik transenden ya nyebutnya? Iya, praktik transenden. Mungkin karena bantu kita melampaui emosi negatif atau fokus sempit ke diri sendiri gitu ya. Sistem pertama itu kekuatan rasa syukur. Rasa syukur, oke. Target di masa depan yang kadang bikin kita ngerasa kurang, kita diajak balikin perspektif. Coba deh, lihat ke belakang. Hargai udah sejauh mana Anda melangkah. Oh, jadi fokus ke progres yang udah dicapai ya, bukan ke gapnya. Tepat. Ini bukan nostalgia loh ya, tapi latihan aktif buat ngatur ulang rasa cukup dan puas kita. Latihannya gimana tuh? Apa cukup bikin daftar hal yang disyukuri aja? Lebih dari sekedar daftar. Latihannya emang simpel. Tiap pagi, luangin waktu bentar. Pikirin beberapa hal yang Anda syukuri. Bisa soal pribadi, soal kerjaan. Tapi, nah ini kuncinya. Penulis nekenin, kita harus benar-benar ngerasain emosi syukurnya itu di dalam diri. Dirasain ya, bukan cuma di otak. Iya, bukan cuma dicentang di kepala. Rasain hangatnya, leganya, gitu. Nah, setelah tangki syukur keisi, penulis ngajak kita bersihin sumbatan emosi. Disinilah sistem kedua masuk, praktek memaafkan. Memaafkan, ini berat nih biasanya. Emang, tapi sumber ini ngaitin kemampuan memaafkan sama kondisi otak yang lebih rileks. Katanya gelombang alfanya lebih tinggi.
Bahkan ada manfaat fisik kayak nyeri punggung berkurang. Tapi, penting dicatat, memaafkan di sini tuh bukan berarti kita lupa atau okein perlakuan buruk ya. Bukan berarti setuju sama kesalahannya ya. Bukan. Ini lebih soal kita melepaskan beban marah, beban pahit, demi kelegaan diri Anda sendiri. Beban itu kan berat kalau dibawa terus. Bener banget. Tapi kan seringkali sulit ya, apalagi kalau lukanya dalam. Ada panduan nggak sih gimana mulainya kalau rasanya berat banget? Maafkan menuju cinta. Prosesnya gini. Pertama, coba bayangin orang atau situasi yang nyakitin Anda. Izinin diri ngerasain emosi negatifnya bentar aja. Terus, coba geser fokus ke rasa welas asih. Welas asih. Ke orang yang nyakitin? Iya, coba pahami kira-kira rasa sakit atau ketakutan apa sih yang mungkin bikin dia begitu. Terakhir, tanya ke diri sendiri, pelajaran berharga apa yang saya dapat dari sini? Gimana ini malah bikin saya tumbuh jadi lebih baik? Ini proses ya, nggak instan kayak pencet tombol. Menarik. Fokusnya ke pembelajaran diri dari pengalaman pahit itu ya. Oke, jadi syukur udah, maafin udah. Sistem ketiga apa? Sistem ketiga ini ngelengkapin lingkarannya. Seni memberi. Ini nyambung banget sama rasa syukur dan makna tadi. Gimana nyambungnya? Pas kita ngerasa cukup, kan dipupuk sama rasa syukur tuh. Kita jadi punya ruang, punya kapasitas buat ngasih ke orang lain. Penulis yang ngutip studi Dr. Baumeister, yang nunjukin korelasi kuat antara tindakan memberi sama perasaan hidup yang lebih bermakna. Oh, jadi memberi bikin hidup lebih berarti gitu ya? Kurang lebih gitu, ada contoh bagus dari Mind Valley. Mereka punya Love Week, karyawan saling kasih apresiasi atau hadiah kecil. Hasilnya, ternyata karyawan ngerasa lebih happy pas memberi daripada pas terima. Suasana kerja jadi lebih enak, produktivitas naik. Wah, menarik ya. Jadi memberi itu nggak harus soal materi besar dong. Bisa pujian tulus, waktu kita, atau bagi keahlian gitu. Tepat sekali. Latihan sederhananya bisa mulai dari 1. Coba deh list apa aja aset Anda yang bisa dikasih. Waktu, keahlian spesifik, perhatian penuh, senyum tulus juga bisa. 2. Bikin lebih konkret. Keahlian apa, buat siapa? 3. Pikirin di mana Anda bisa mulai ngasih. Keluarga, tempat kerja, komunitas. Mulai dari yang kecil tapi konsisten. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, disiplin ini intinya adalah praktek sadar dan aktif. Kita pakai syukur buat harga yang udah ada, pakai maafin buat lepasin beban masa lalu, dan pakai memberi buat ciptain makna sama koneksi. 3 pilar penting ya? Iya, ini ngingetin sama pertanyaan Dalai Lama yang dikutip di buku ini ke istri penulis. Tapi siapa yang bisa Anda bantu kalau Anda sendiri tidak bahagia? Jadi, ngejaga kebahagiaan kita sendiri, menurut kerangka ini ya, bukan egois sama sekali. Malah itu jadi fondasi biar kita bisa kontribusi lebih baik ke dunia sekitar kita. Perspektif yang kuat banget itu. Jadi ini artinya apa nih buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin sebagai penutup, ada satu hal buat direnungkan ya. Dari 3 praktik tadi, syukur, maafin walau baru niat dalam hati, atau memberi, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba lakuin hari ini buat mulai praktek bliss disiplin. Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih jauh.